Nah, setelah tadi beberapa narasumber menjelaskan tentang kegiatan di bengkel ya, SMK Santo Aloysius, yaitu konversi motor BBM ke listrik. Dan tadi juga Pak Yuta ya sebagai CEO Braja Elektrik Surabaya tadi sudah mempraktekkan, dan salah satu unit kendaraan itu sudah selesai dibuat. Ini manual kayaknya ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan promokan ya seperti apa. Saya tadi bingung ya. Jadi melihat motor listrik ini tidak ada bunyi, silent saja, jalan tiba-tiba muncul di depan. Hati-hati dia jalan seperti hantu, tapi miliknya sangat luar biasa. Ya, dan ini adalah satu inovasi ya. Inovasi yang memang baru bagi masyarakat Manggarai lebih khususnya, dan untuk daratan Flores. Ketika sebuah kendaraan jalan tanpa ada bising, tanpa ada asap. Nah, itulah kemudian konsep utama yang ditawarkan oleh teman-teman PLN tentang penggunaan energi hijau. Baik, saya kembali ke Pak Yuta. Saya bingung tadi ya. Nah, seperti ini ya. Terpantau di belakang ini salah satu motor manual ya yang sudah dipretel, dikonversi. Ini bukan produk, bukan memang ini bukan didorong, bukan didorong ya. Ini bukan didorong ya. Jadi ini jalan. Nah, jadi ini unggulnya. Dia tidak ada tekan asap ya. Jadi tidak ada bunyi. Jadi lingkungan ramah, selain kemudian tidak mengganggu ketenangan, apalagi yang namanya polusi udara. Baik, ini sudah ada di belakang ini. Pak Yuta bisa jelaskan. Nah, untuk ini asli yang motor manual berapa cc dia? 110 cc kendaraannya. Nah, 110 cc dikonversi ke listrik, itu kekuatan listrik yang digunakan itu berapa watt? Yes. Jadi sesuai dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi sudah ada matrikulasinya ini. Oke. Jadi 110 sampai 150 itu maksimal 2 sampai 3 watt. 2000 sampai 3000 watt. Oke. Nah, untuk pemakaian misalkan 1 kilo, 2 atau 3 kilo, nah hitungan per kilometernya itu kira-kira berapa? Ya, jadi sebenarnya itu tergantung dari besar kecilnya baterai yang kita pakai. Nah, tantangan di konversi adalah kalau mungkin bisa dilihat juga space-nya itu terbatas gitu kan. Ya, betul. Kita menggantikan tangki, padahal tangki kan kecil. Oh, ini tangkinya. Jadi kan ini sudah ini jadi baterai sekarang. Oh, ini baterainya. Dengan baterai ini kapasitasnya adalah 1,5 kilowatt. Oh, ini 1,5 kilowatt. kWh ya. Jadi kalau untuk jarak tempuh itu 35 sampai 50 kilo. Tergantung jalannya naik turun atau ngebut atau enggak. Ini rata-rata 35 sampai 50 km dalam satu kali ngecas. Untuk jalan yang datar mungkin Datar. Datar bisa 50. Oh gitu. Kalau di rute? 35. Atau apalagi atau 30 mungkin ya kalau apalagi kalau ke kampung saya. Enak. Nah, harus bawa baterai cadangan. Untuk satu unit baterai kalau dirupiahkan itu berapa harganya? 40% harga kendaraan listrik adalah harga baterai. Berarti itu yang paling mahal. Coba Bapak kira-kira tebak berapa nih? Kalau misalkan motor listrik itu katakan ya 15 juta ya berarti ya 7,5 ya? 6. Oh iya. Segituan ya. 6 juta. Ini range-nya dari 6 sampai 7 juta. Itu berapa tahun untuk pemakaian baterai seperti ini? Garansinya 3 tahun. 3 tahun. Untuk pemakaian normal? Pemakaian normal setelah selesai garansi 3 tahun itu biasanya dia turun paling jelek ke 80%. Artinya saat tadi kita ideal 50 km, sekarang nih kemudian 3 tahun lagi jarak temunya berarti menurun sekitar menjadi 38 km. 38. Sama seperti HP laptop kita. Seperti yang itu. Lama ya turun. Apalagi yang udah jumbo ya kan harus nyolok gitu kan, laptop rasa PC gitu kan. Oke. Nah, ini kan juga diganti, gearnya diganti atau seperti ini? Gearnya diganti yang besar. Tetap menggunakan oli? Tidak, olinya libur. Ini tanpa oli, tanpa BBM. Tanpa BBM. Jadi kalau lihat bentuknya ya Pak Uta ya, itu mesinnya sudah diganti jadi dinamo. Betul. Perangkat utamanya apa saja Pak Uta berarti? Ya, jadi yang ada rantai depan itu berarti dinamo, Pak. Kemudian yang kuning itu controller, itu otaknya. Otaknya itu Om Silve, itu di situ Om Silve. Oh, segini aja ya? Iya. Simple ya? Simple. Jadi ini kalau pas nanti dipasang bodi lengkap ya kelihatan kayak sepeda motor biasa sebenarnya.
Berarti kalau motor baru bisa dapat cuma 10 juta ya? Iya. Jadi trennya sekarang apa di Jawa ya terutama teman-teman customer kami yang konversi itu bukan punya unit mereka beli dulu. Beli? Beli bahan katakanlah Yamaha Mio, Honda Beat yang sekitar 5 jutaan baru didaftarkan untuk konversi. Karena ketemunya lebih hemat. Ketimbang diproduksi memang kendaraan listrik. Daripada mereka beli baru dengan spek yang sama, katakanlah 29 juta, yang penting itu kan beli bahan 5 juta. Beli bahannya. Iya, kemudian tadi kan 15 juta ya. Ya. Ya rata-rata segitu. Dapat subsidi 10 juta dari pemerintah. Oh, itu resmi nggih Pak Uta ya Resmi, untuk Pak. 10 juta itu Betul, nggih. betul. Tahun lalu hanya 7 juta, tahun ini dinaikkan menjadi 10 juta. Begitu. Ini saya mau tanya Pak Gurunya ini dulu. Pelaku-pelakunya orang ini. Nah, pelaku-pelakunya ini. Ini kan nanti Pak Guru ya, kalau misalkan ini teman-teman PLN akan tetap mensupport ya. Suatu saat ketika mandiri nanti, nah targetan yang ingin dicapai oleh teman-teman apakah nanti akan menyebar ke seluruh Manggarai? Mengingat ini topografi beda loh. Manggarai dengan di luar Manggarai misalkan. Seperti apa nanti? Kalau kami memang ya targetnya ke masyarakat setempat. Oke. Memang yang paling utama itu kan ketersediaan dia punya alat-alat ini ya berkaitan dengan baterainya. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Panca bahwa ya Alosius nanti ke depannya sebagai tempat konsultasi, ya bengkel ya bukan tidak mungkin bengkel untuk kedepannya bengkel sepeda motor listriknya ya jangan Minimal SDM-nya siap dulu ya Pak. Ya, SDM sudah siap dulu. Betul. Iya, SDM sudah kita siapkan nih. Berarti, sampai dengan hari ketiga ini kita sudah punya 16 SDM. Plus 10 siswa berarti sudah 26. Berarti bengkel di Lungar nggak jadi ya? Nah, di samping jalan itu. Bisa itu pengembangan nanti Pak Giri sama Pak Hadi itu yang akan memberikan pembelajaran. Ya luar biasa ya. Mungkin gini Silve, yang tadi kan sudah disampaikan kaitannya dengan berapa sih kita butuh biaya untuk mengkonversi ini. Di samping itu tadi Pak Uta sudah menyampaikan kita dapat subsidi tinggi. Betul. Lah mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat lagi Silve, sebenarnya butuh berapa jam, terus menghabiskan, mohon maaf, daya berapa, akhirnya berapa rupiah kira-kira yang kalau efisiensinya berapa sih bagi yang pengguna itu ya dibandingkan dengan BBM, mungkin begitu yang masyarakat topografi loh, Manggarai ini beda loh. Betul. Customer kan bandinginnya biaya BBM. Betul. Jadi gini, katakanlah kita tadi ambil pakai yang paling boros ya, 35 kilo. Ya. Jarak tempuh 35 kilo, baterainya ngecasnya butuh 1,5 kWh. Nah, 1,5 kWh kalau kita sebagai customer bayar ke PLN sekitar 1.420 atau 1.500 lah. 1.500 satu kWh-nya. Betul, berarti 1,5 kWh. 1 jamnya. Katakanlah berarti biayanya untuk ngecas itu Rp3.000. Itu tarif Manggarai banget itu pas. Per kWh-nya Manggarai kan 1.500. Untuk menempuh 35 km. Baru 3.000. Baru 3.000 rupiah. Kalau dibandingkan dengan BBM, katakanlah sama-sama nih 35 kilo. 15.000 itu ya. 30 kilo 1 liter. Iya, betul. 1 liter. Nah, ya begitulah. Pembandingannya seperti itu. Perbandingannya. Nanti saya besok bawa motor listrik. Menarik. Ya, menarik. Yang terpenting kan kesiapan hulu ya. Artinya hilirnya juga menyambut dengan baik dan itu pasti akan sukses nanti teman-teman SMK Santo Aloysius. Ya, lalu Mas Yuta, ini targetan dari teman-teman Beraja sendiri apa kira-kira ketika bermain di motor listrik ini, Moli ini? Ya, jadi sebenarnya gini, sedikit flashback ya Pak. Jadi sebenarnya Beraja itu lahir sebagai R&D level dinamo. Jadi sebenarnya awalnya kami punya knowledge-nya bikin dinamonya. Dinamo saja. Iya. Kemudian bingung, bisa bikin dinamo terus dipasang di mana? Akhirnya kita cari customer yang mau konversi plus pakai dinamo buatan kita. Oke. Jadi sekarang yang kita pakai ini dinamonya sudah lokal. Kita punya mitra manufaktur di Jakarta. Nilai TKDN-nya sudah 63%. Wih, luar biasa. TKDN 63%. Artinya selain kita ngomong lingkungan, ternyata kita
juga memberi semangat baru kepada industri di dalam negeri. Dampak lokal ya. Betul. Kita tidak mesti harus impor. Yes. Ternyata masih anak negeri yang punya otak canggih. Luar biasa kan? Ya. Nah, lalu bisa tidak ini tantangan untuk Mas Braja ini ya? Gimana? Ini tantangan. Saya suka nih kalau tantangan. Itu apalagi disupport sama Pak Panca. Nah itu kan itu. Sebentar ke dia pasti ya. Nah, ini kan rata-rata ya. Jadi desain utama grand design untuk kendaraan listrik ini kan pasti hitungan rata-rata yang belum keliling Manggarai soalnya. Tapi beliau sudah keliling sampai Papua. Yang ekstrim. Bisa tidak misalkan nanti suatu saat teman-teman bisa buatin dinamo atau alat-alat yang memberikan protek ya terhadap penggunaan energi listriknya agar tidak terlalu boros ya atau jangka panjang pakainya. Kan anjlok sekali kan mengingat ketika topografinya. Ya, topografi diperhitungkan. Setuju, betul. Jadi sebenarnya ketika ada tanjakan pasti ada turunan. Iya. Yes. Kendaraan BBM saat turunan ya sudah diem aja nggak ngapa-ngapain. Naik ya kan? ganas. Gitu. Tapi kalau kendaraan listrik dia ada namanya fitur regeneratif brake atau mengenerate energi lagi. Oh gitu. Pada saat turun ya? Saat turun. Jadi malah ngecas sederhananya adalah saat turun dia bisa ngecas. Dibantu dari putaran mekaniknya itu ya, kan mekanik roda ya. Dinamo itu kan sebenarnya kalau pas dia diputar sebagai mekanis dia jadi generator. Ya. Oke. Bisa buat ngecas. Oh gitu. Jadi tadi jawabannya tadi saat ada tanjakan pasti ada Oh turunan. ya, luar biasa. Ini harus balik ya. Iya, meskipun tidak semua energi kita pakai ya, nggak 100% ya, tapi kan minimal kita nggak nombok-nombok banget lah gitu. Ya itu tadi ya. Gitu kan. Betul. Poinnya di situ. Tapi jangan sampai turun terus. Nanti nggak mau ngecas turun terus. Naik. Ya sekali naik lah. Wah nggak usah ngecas, kita turun aja, cari jalan yang turun terus itu. Terus sampainya. Ya baik, artinya sangat luar biasa ya. Jadi Mas Yuta ini sudah memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa ya. Terlebih khusus untuk teman-teman di SMK Santo Aloysius, teman-teman PLN juga bentuk support yang sangat tinggi. Nah, kalaupun teman-teman ini jujur ya, saya ngomong bahwa kalau mereka saja bukan orang Manggarai mendukung pengembangan energi hijau, kenapa kita tidak? Ya betul ya. No problem, tidak jadi soal ya ketika orang datang membawa ide, membawa inovasi, apa salahnya kalau kita terima secara terbuka. Yang penting untuk tetap di filter. Nah kalau seperti ini kan memang ini ada bahayanya juga kalau bawa motor listrik. Iya, Pak. Tadi gimana Pak komentarnya tadi pertama pas lihat? Enggak enak. Oke, baik ya, sebelum kita ke closing statement kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Net Podcast.